Bulan Mei ini bisa dikatakan bulan rontoknya bursa saham. Ya, seperti fenomena yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu sell in May and go away, ini membuat saham-saham pada rontok. Pastinya saham-saham kita pun juga pada rontok, atau paling tidak koreksi dibandingkan beberapa bulan yang lalu saat IHSG masih mencapai puncak ya, atau saat market euforia. Tidak terlepas dari kondisi portofolio yang dialami oleh teman saya, di mana kondisi saat ini di bulan Mei seperti ini. Dimana di sini kalau teman-teman melihat bahwa semuanya pada rontok ya, merah ya, dimana merahnya ini juga nggak main-main ya, bisa sampai 50, 40%, 80%, sampai 94%. Dengan kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas mengenai portfolio management di video ini. Oke, sebelum kita bahas mengenai portfolio management, saya sampaikan lagi bahwa tanggal 7 Juli 2024 besok, tepatnya di Jakarta, saya akan mengadakan The Investor Meetup ya, acara The Investor Meetup, di mana nanti di sana akan share bagaimana saya dalam 4 tahun terakhir ini selalu bisa konsisten mengalahkan market. Di mana selisih antara kinerja portofolio saya dengan IHSG bisa mencapai 20%. Seperti teman-teman saksikan di sini ya, ini adalah kinerja portofolio saya dalam 4 tahun terakhir yang jika dikompondingkan dalam 4 tahun terakhir, kinerja portofolio saya sudah naik 110% ya, dibandingkan IHSG yang baru naik 15,5%. Acara ini cocok buat kalian yang memang berniat untuk menjadi seorang investor jangka panjang, di mana kalian mungkin tidak punya waktu untuk memantau perkembangan market secara harian, tidak bisa update makroekonomi secara berkala, dan di sisi lain kalian bisa tetap menjalankan rutinitas sehari-hari kalian tanpa terganggu dengan portofolio saham. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk hadir di acara The Investor Meetup besok tanggal 7 Juli. Oke, sekarang kita bahas mengenai portfolio management. Nah, sebelum kita membahas di sahamnya ya, di portofolio sahamnya, pastikan kita sudah melakukan hal basicnya dulu ya. Hal basicnya dulu, di mana yang pertama, pastikan kita sudah memakai dana dingin dalam portofolio saham kita. Dana dingin itu apa? Dana dingin adalah dana yang tidak terpakai atau tidak akan kita pakai paling tidak dalam 3 tahun ke depan. Kenapa harus menggunakan dana dingin? Karena yang namanya market kita tidak tahu kapan market crash, kapan market bullish. Dan kalau kita pakai dana panas, di mana dana ini sebenarnya untuk kebutuhan rutinitas kita atau kebutuhan sehari-hari kita, dan ternyata kondisi market sedang susah seperti saat ini, maka mau nggak mau kita harus cut loss untuk mengambil dana kita. Ya, jadi sekali lagi pastikan kita sudah menggunakan dana dingin. Yang kedua, pastikan juga kita punya investasi yang lainnya selain saham. Kalau misalkan kita memang masih seorang pemula, jangan banyak-banyak dulu, jangan cepet-cepet pengen kaya dulu, pelajari dulu. Karena yang namanya pasar saham, volatilitas ini menjadi salah satu risiko yang harus kita hadapi. Dan kalau kita pakai alokasi yang besar, sedangkan kita masih seorang pemula yang masih suka panikan dengan volatilitas market ini, kita nanti akan sering blunder, alias kita nanti akan menjual ya, melakukan hal-hal yang blunder atau berkebalikan ya. Biasanya kita akan menjual di saat kita harusnya membeli atau sebaliknya. Saya selalu mengatakan maksimal 40% dulu ketika kita masih seorang pemula. Bagaimana sih ciri-ciri seorang pemula? Biasanya ciri-ciri seorang pemula, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika portofolionya minus ya, atau saham-saham tertentu minus ya. Biasanya pertanyaan yang muncul akan seperti ini. Misalkan SMDR tadi minus 54%. Dia akan tanya, Mas Eros, kira-kira dengan minus 54% ini apa yang harus saya lakukan dengan SMDR? Apakah cut loss, hold, atau averaging down? Nah, kalau kita masih berkutat di pertanyaan seperti itu, maka harus kita akui ya bahwa kita masih seorang pemula. Lalu bagaimana kalau kita masih seorang pemula dan ternyata alokasi di saham kita sudah terlanjur banyak, katakanlah hampir 90%. Ya, kalau saya pribadi ya sudah cut loss sebagian, tarik duitnya, depositokan atau belikan reksadana pendapatan tetap saja. Sisakan 40% maksimal ada di portofolio saham untuk kita melatih mental atau melatih psikologi kita untuk menghadapi volatilitas market jangka pendeknya. Oke, kalau itu sudah semua dilakukan, ya sekarang kita balik lagi ke portofolio management. Jadi kondisi portofolionya seperti ini, teman-teman bisa lihat lagi ya, di mana di sini bisa kita simpulkan kondisinya adalah punya kas sekitar 23,5 juta, kemudian BSDE waktu belinya sebesar 31 juta ya. Jadi ini adalah posisi saat ini ditambahkan dengan minusnya ya, 27,6 juta tambah 4,2 juta ya. Karena itu minusnya, karena kalau kita lihat sekuritas seperti ini biasanya yang ditampilkan yang sebelah kiri ini adalah valuasinya alias sudah minusnya.
Nah, jadi modal awal dia beli BSD adalah sekitar 31,8 juta. Kemudian JPFA sekitar 15 juta, SMDR sekitar 100 juta, SMGR 35 juta, Wika 10 juta, dan WSBP 1,2 juta. Total kelolaan kira-kira 215 juta. Oke, yang pertama yang saya soroti adalah SMDR-nya. Ya, kenapa dia beli SMDR itu kurang lebih sekitar 50% dari total portofolionya. Ya, di mana beli SMDR sekitar 100 juta, sedangkan kelolaan 200 juta. Nah, kalau kita punya satu saham yang alokasinya mencapai 50% sendiri, berarti kita harus sudah sangat yakin dengan perusahaan tersebut. Maksudnya sangat yakin itu seperti apa? Maksudnya adalah kita harus tahu seluk-beluk bisnis ataupun daleman-daleman perusahaannya. Di mana sebelum laporan keuangan itu keluar, kita sudah akan tahu nih kira-kira kinerjanya akan seperti apa. Dan hal-hal tersebut ya biasanya hanya dimiliki oleh sebagian kalangan. Misalkan kita seorang insider atau kita seorang pelaku di bisnis tersebut. Kalau misalkan kita bukan seorang insider atau kita bukan pelaku di industri tersebut, ya saran saya sih jangan sampai 50% ya. Saya sendiri karena saya ini hanyalah orang biasa ya, pedagang biasa, pengusaha biasa, yang saya tidak bisa untuk melihat jeroan perusahaan sedalam-dalamnya. Saya biasanya membatasi alokasi di satu saham ini maksimal hanya 25% saja. Nah, itu komentar saya mengenai SMDR. Kemudian komentar yang kedua. Dari 6 saham tersebut, ya anggap saja 6 saham tersebut, Wika dan WSBP kita hilangkan saja ya, karena 2 saham tersebut memang sedang bermasalah. Ya, ada potensi delisting katanya. Ya, kita fokus saja di 4 saham tadi. BSD, JPFA, SMDR, dan SMGR. Di mana dari 4 saham tersebut, 2 sahamnya yaitu BSD dan JPFA kinerja kuartal 1 2024 itu bagus ya, tumbuh naik, labanya bagus. Sedangkan SMDR dan SMGR ini kebalikannya, kinerja kuartal 1 jatuh. Dan sekarang kita lihat alokasinya, di mana BSD dan JPFA yang kinerja kuartal 1-nya ini sangat bagus, alokasinya hanya 25% totalnya. Sedangkan untuk SMDR dan juga SMGR yang kinerjanya sedang tidak bagus di kuartal 1 tahun ini, justru alokasinya mencapai 62%. Jadi dalam portofolio tersebut, mayoritas kondisi saham-saham yang ada di dalam portofolio tersebut kinerjanya sedang terpuruk. Kalau saya, kenapa nggak dibalik ya? Kenapa nggak dibalik yang kita pilih kinerja-kinerja yang bagus untuk posisi tahun ini, kuartal 1 2024 ini, alokasinya mayoritas atau porsinya yang paling besar dibandingkan saham-saham yang kinerjanya sedang turun. Karena kalau kita bicara mengenai emiten yang kinerjanya sedang turun, maka kita harus punya nafas yang sangat panjang sampai kinerjanya berbalik arah. Sekarang pertanyaannya, seberapa panjang nafas kita untuk menunggu kinerja-kinerja perusahaan tersebut berbalik arah menjadi positif. Jadi dengan kondisi portofolio tersebut, apakah tahun ini bisa berpotensi untuk mengalahkan market? Kalau menurut saya berat ya, sangat susah. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, jadikan itu sebuah pelajaran supaya ke depan nanti kita tidak mengalami kesalahan atau tidak melakukan kesalahan lagi. Dan jangan lupa untuk datang di acara The Investor Meetup tanggal 7 Juli besok, di mana saya akan membongkar strategi bagaimana setiap tahun kita bisa konsisten mengalahkan market. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di acara The Investor Meetup di Jakarta besok. Salam Passive Income.